Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Greedy akan menjelaskan tentang relasi rekurens. Anggota kami adalah Farah Agusta, Marsha Putri, Muhammad Fauzan, dan Muhammad Hafiz Agapana. Nah, di sini kita akan membahas tentang, pertama ada pendahuluan, lalu ada relasi rekurens, lalu ada klasifikasi dan metode penyelesaian untuk relasi rekurens, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelum kita membahas tentang relasi rekurens, saya akan menceritakan tentang problema kelinci yang diajukan oleh Leonardo Pisano atau Fibonacci pada abad ke-13. Nah, aturan dari permasalahan kelinci ini adalah, pertama kita mempunyai sepasang kelinci muda yang ditempatkan pada suatu pulau. Lalu pasangan kelinci ini tidak akan bisa menghasilkan anak sampai mereka berumur 2 bulan. Nah, setelah mereka berumur 2 bulan, setiap pasang kelinci yang berumur 2 bulan akan memproduksi sepasang yang lain setiap bulannya. Nah, sekarang jika kita asumsikan tidak ada kelinci yang mati, bagaimana cara kita bisa menentukan banyaknya kelinci pada suatu bulan tertentu? Nah, untuk visualisasinya di sini kita misalkan satu kelinci ini sebagai sepasang kelinci. Nah, pada bulan pertama kita akan mempunyai satu pasang kelinci. Begitu juga dan pada bulan kedua. Nah, karena pada bulan ketiga kelinci pertama ini sudah cukup umur untuk bisa menghasilkan keturunan, maka pada bulan ketiga terdapat satu kelinci baru lagi. Maka pada bulan pertama ada satu pasang kelinci, pada bulan kedua ada satu pasang kelinci, dan pada bulan ketiga ada 2 pasang kelinci. Nah, di sini kelinci yang sudah bisa menghasilkan keturunan akan ditandai oleh warna yang lebih gelap. Jadi di sini adalah kelinci yang sudah cukup umur, dan ini adalah kelinci muda. Nah, pada bulan keempat hal yang sama juga terjadi. Jadi pada bulan keempat kita mempunyai satu kelinci yang sudah cukup umur. Hal ini juga bisa terlihat dari kita melihat 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan kedua. Karena kelinci tersebut tidak akan menghasilkan anak sampai 2 bulan. Nah, pada bulan kedua ada satu kelinci muda, sehingga pada bulan keempat haruslah ada satu kelinci tua. Nah, satu kelinci tua ini akan menghasilkan lagi satu kelinci muda. Maka pada bulan keempat kita akan mempunyai 3 kelinci. Lalu pada bulan kelima, kita kembali lagi ke bulan ketiga, di sini ada 2 kelinci. Nah, otomatis pada bulan kelima haruslah ada 2 kelinci yang sudah tua, yang sudah cukup umur. Nah, 2 kelinci itu akan menghasilkan 2 kelinci baru lagi, yang mana akan menghasilkan total 5 kelinci pada bulan kelima. Lalu pada bulan keenam, kita lihat pada bulan keempat ada 3 kelinci. Nah, karena ada 3 kelinci pada bulan keempat, maka pada bulan keenam haruslah ada 3 kelinci tua. 3 kelinci tua ini akan menghasilkan 3 kelinci muda, sehingga akan menghasilkan total 8 kelinci pada bulan ke-6. Nah, karena pada satu bulan itu kita mengambil dari bulan keempat dan bulan kelima, di sini kita punya 5, dan kita punya 3 yang berasal dari hasil keturunan 3 kelinci tua yang pertama, yaitu pada bulan keempat. Maka bulan ke-6 bisa direpresentasikan sebagai jumlah dari kelinci pada bulan kelima ditambah kelinci pada bulan keempat. Begitu juga dengan bulan kelima, dapat direpresentasikan sebagai jumlah kelinci pada bulan keempat dan bulan ketiga. Maka dari itu di sini kita bisa mendapatkan suatu persamaan, yaitu Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2, di mana Fn ini adalah bulan ke N. Jadi suatu bulan ke N akan diperoleh kelinci pada bulan ke N adalah jumlah dari kelinci pada bulan ke N-1 ditambah kelinci pada bulan ke N-2. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan nilai awal, yaitu kelinci pada bulan pertama dan kelinci pada bulan kedua. Di mana kelinci pada bulan pertama dan kedua itu nilainya adalah 1. Nah, dari sini kita bisa memperoleh suatu barisan yang namanya barisan Fibonacci. 6 suku pertama dari barisan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, 3 sistem persamaan ini
Ini yang disebut sebagai relasi recurrence atau recurrence relation. Yang selanjutnya akan disebut dengan relasi recurrence. Sekarang kita akan membahas tentang relasi recurrence. Nah, relasi recurrence ini berhubungan erat dengan fungsi rekursif, yang mana fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif ini dinyatakan dalam relasi recurrence. Nah, umumnya ini kita memakai relasi recurrence agar saat membayangkan suatu model kita bisa menjadi lebih mudah. Sebagai contohnya kita bisa mencari nilai dari jumlah kelinci yang tadi dengan jumlah dari 2 bulan sebelumnya. Nah, tapi tidak jarang juga kita ingin mencari fungsi eksplisit di mana fungsi tersebut tidak bergantung pada nilai sebelumnya. Contoh, jika kita ingin mencari algoritma untuk suatu fungsi yang lebih efisien, biasanya yang lebih efisien itu adalah algoritma iteratif dan algoritma rekursif akan lebih lambat pada umumnya. Makanya itu kita juga umumnya ingin mencari fungsi eksplisit agar nilai menjadi lebih cepat running time-nya. Nah, definisi dari relasi recurrence sendiri adalah formula yang mengekspresikan suatu barisan suku ke n atau an di sini dalam term dari satu atau lebih term sebelumnya pada suatu barisan. Jadi an ini adalah anggapannya fungsi yang terdiri dari an-1 dan an-2 dan seterusnya. Nah, sebuah barisan disebut solusi di sini an dari relasi recurrence ini jika termnya memenuhi relasi recurrence tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi dan metode penyelesaian relasi recurrence. Nah, relasi recurrence sendiri ada banyak jenisnya, yang beberapa dapat diselesaikan dengan iterasi atau metode khusus, metode ad hoc segala macamnya. Namun ada satu jenis relasi recurrence yang dapat diselesaikan secara eksplisit dengan cara yang sistematis, dengan cara yang sudah tepat dan dapat diaplikasikan ke dalam kelas-kelasnya juga, yaitu relasi recurrence linear. Nah, relasi recurrence linear ini mengekspresikan suatu term sebagai kombinasi linear dari term sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hafiz. Berikutnya definisi pertama terkait dengan relasi recurrence. Nah, relasi recurrence yang mungkin kita serta dengan konstan adalah relasi recurrence untuk seperti ini. AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 sampai CK AN-K, ya, ini sampai K, di mana C1 sampai CK merupakan elemen bilangan real dan CK-nya tidak nol. Next. Nah, sebuah relasi recurrence disebut relasi recurrence yang linear jika term-term AN-1 sampai AK sebelumnya linear atau berpangkat 1. Nah, kemudian disebut homogeen jika tidak ada term yang bukan peripatan tadi. Disebut koefisien konstan jika koefisien dari semua termnya adalah konstan, tidak mengandung n, ya. Kemudian berderajat k jika an diekspresikan dalam k term sebelumnya dalam barisan. Ya. Nah, cara yang paling dasar untuk mencari solusi dari relasi recurrence adalah mencari solusi berbentuk an sama dengan r pangkat n dengan r suatu konstan. Nah, an sama dengan r pangkat n adalah solusi dari relasi recurrence berikut. An sama dengan C1 an 1 ditambah sampai CK an min K jika dan hanya jika, ini dia, ya. Jadi kan sama dengan r pangkat n. Jadi kan pangkat n sama dengan C1 dan seterusnya, ya, sampai CK r pangkat n min K. Ya, kemudian jika kedua sisi kita bagi dengan r pangkat n min K, maka akan kita dapati persamaan seperti ini, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Maka barisan AN dengan AN sama dengan r pangkat n adalah solusi jika dan jika R adalah solusi dari persamaan karakteristiknya. Ya, jadi ya, untuk teorema yang kedua, misalkan C1 sampai CK elemen bilangan real.
Nah, diberikan persamaan karakteristik berikut memiliki K akar yang berbeda dari R1 sampai RK. Maka barisan AN adalah solusi dari relasi recurrence berikut. Jika dan hanya jika ini ya masing-masing kita pakatkan N. AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N sampai alfa K RK pangkat N. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan setiap alfa adalah konstanta. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Kita cari formula eksplisit untuk barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci adalah yang seperti tadi ya. Di sini kita definisikan A0-nya adalah 0, A1-nya adalah 1, dan A yang ke N adalah jumlah dua suku sebelumnya. Nah, ini kita dapati C-nya C1 ya, C1 sama dengan 1, dan C2 juga sama dengan 1. Jadi persamaan karakteristiknya seperti ini. Ya, ini tinggal kita pindahkan saja ke kiri ya. Nah, ini kita menggunakan rumus kuadratik, maka akan mendapatkan nilai R1 dan R2 seperti ini. 1 plus minus akar 5 per 2. Jadi solusinya adalah seperti ini. AN sama dengan alfa 1 ini pangkat N ditambah alfa 2 sekian pangkat N. Nah, kemudian kita punya nilai awal dari initial value-nya A0 dan A1. Jadi next. Nah, kita evaluasi satu persatu ya. Ketika A0-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan alfa 1 sama dengan minus alfa 2. Kemudian ketika A1-nya sama dengan 1, kita substitusi gitu ya. Akan mendapatkan seperti ini. Next. Ya, dengan manipulasi aljabar seperti biasa ya, kita mendapatkan penyelesaian dalam bentuk alfa 2 sama dengan min seper akar 5. Next. Ya, karena tadi alfa satunya adalah minus alfa 2 ya, maka alfa satunya adalah seper akar 5. Sehingga fungsi eksplisit dari barisan Fibonacci adalah ini, Kn dikali seper akar 5, 1 plus akar 5 per 2 pangkat N, min seper akar 5, 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Ya. Selanjutnya, teorema 3. Misalkan C1, C2, sekian sampai CK merupakan elemen dari bilangan real. Misalkan persamaan karakteristik dari R pangkat K minus C1 R pangkat K min 1 minus C2 R pangkat K min 2 sekian, lalu minus CK min 1 R min CK sama dengan 0 memiliki T akar yang berbeda R1, R2 sekian sampai dengan RT dengan pengalinya masing-masing M1, M2 sekian MT sehingga MI itu lebih besar dari sama dengan 0 dan I sama dengan 1, 2 sekian sampai T. Dan M1 plus M2 sekian plus MT sama dengan K. Maka barisan dari AN adalah solusi dari relasi recurrence. Seperti yang terlihat di gambar. Nah, jika dan hanya jika AN sama dengan seperti yang ada di presentasi berikut, untuk N sama dengan 0, 1, 2 sekian, dan AIJ 1 kurang dari sama dengan I, lalu kurang dari sama dengan T, 0 kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan M1 min 1 adalah konstanta. Boleh di next. Ini contoh soalnya. Jadi cari formula eksplisit untuk relasi recurrence dari AN sama dengan 6A N-1 minus 9A N-2, A0 sama dengan 1, dan A1 sama dengan 6. Nah, jadi diperoleh C1 sama dengan 6 dan C2 sama dengan min 9, maka persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 6R plus 9 sama dengan 0. Diperoleh akar R1-nya sama dengan 3 dengan pengalinya 2. Kali next. Nah, maka relasi tersebut mempunyai solusi AN sama dengan A1,0 plus A1,1N dikali 3 pangkat N sama dengan A1,0 3 pangkat N plus A1,1 N 3 pangkat N. Nah, selanjutnya akan dimasukkan nilai awal A0 dan A1. Nah, ini jika A0 sama dengan 1, akan dihasilkan A1,0 itu sama dengan 1. Nah, jika A1 sama dengan 6, akan menghasilkan di sebelumnya, jadi jika A0 sama dengan 1 akan menghasilkan alfa 1,0 sama dengan 1, dan jika A1 sama dengan 6 akan menghasilkan
alfa 1,1 sama dengan 1. Boleh di next. Nah, diperoleh alfa 1,0 sama dengan 1 dan alfa 1,1 sama dengan 1 sehingga fungsi eksplisitnya adalah an sama dengan 3 pangkat n plus n 3 pangkat n. Boleh di next. Selanjutnya adalah teorema 4. Jika barisan ANP adalah solusi khusus untuk relasi recurrence linear non-homogen dengan koefisien konstan AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 plus sekian CK AN-K plus Fn. Maka setiap solusinya membentuk barisan ANP plus ANH dengan barisan ANH itu merupakan solusi dari AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 plus sekian CK AN-K. Nah, untuk catatan, simbol P sama H ini hanya merupakan penanda, bukan pangkat. Boleh di next. Contoh soalnya, tentukan semua solusi untuk relasi recurrence dari AN sama dengan 3 AN-1 plus 2N dengan A1 sama dengan 3. Nah, relasi recurrence homogen yang terkait relasi tersebut adalah AN sama dengan 3 AN-1 yang mempunyai solusi ANH sama dengan alfa dikali 3 pangkat N dengan alfa itu konstanta. Karena Fn sama dengan 2N, maka solusi khususnya adalah ANP sama dengan Cn plus D dengan C dan D merupakan konstanta. Boleh next. Dengan mensubstitusikan solusi khusus diperoleh fungsi seperti di presentasi. Persamaan terakhir itu terpenuhi untuk semua N, maka C sama dengan min 1 dan D sama dengan min 3/2. Akibatnya ANP itu sama dengan min N min 3/2. Berdasarkan teorema 5, maka AN sama dengan ANP plus ANH sama dengan min N min 3/2 plus alfa dikali min 3N. Nah, pokoknya dengan memasukkan nilai awal A1 akan diperoleh alfa sama dengan 11/6 dan solusinya adalah AN min N min 3/2 plus 11/6 dikali 3 pangkat N. Next. Baik, selanjutnya ada teorema 5 yang berbunyi misalkan barisan AN memenuhi relasi recurrence linear non-homogen dengan koefisien konstan tertera sebagai berikut. AN dengan C1 AN-1 hingga seterusnya hingga CK AN-K plus fungsi dalam N. Dengan C1, C2, sampai CK itu merupakan bilangan real dan fungsi dalam N ini berbentuk sebagai berikut. Dengan B0, B1 hingga Bn itu juga S merupakan bilangan real. Nah, di sini ada dua kasus ya, jika S-nya bukan akar persamaan karakteristik dengan relasi recurrence homogen yang terikat dengan AN, maka nanti solusinya akan membentuk persamaan seperti berikut, yaitu PT N pangkat T tambah PT min 1 N pangkat T min 1, seterusnya hingga P0 dikalikan dengan S pangkat N. Nah, jika S adalah akar persamaan karakteristik dari relasi recurrence homogen yang terikat dengan AN, dengan pengalinya berupa M, maka solusi khususnya membentuk N pangkat M dikalikan PT N pangkat T tambah PT min 1 N pangkat T min 1 dan seterusnya hingga P0 dikalikan S pangkat N. Oke. Nah, ini ada contoh soal